Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan video ini lebih jauh, mungkin alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dede Ahmad Habibi, asal daerah Karawang, lalu dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 3 dan dari Fakultas Usuluddin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat manusia. Berbicara tentang manusia, tentunya manusia ini merupakan makhluk sosial yang dimana manusia itu membutuhkan manusia yang lain untuk hidup. Jadi bisa dibilang harus saling berdampingan gitulah. Kenapa? Karena manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh teman, butuh sahabat, apalagi ya butuh pacar, itu harus sebenarnya. Jadi manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan dalam kondisi sedih, ketika dia kecewa atau dalam kondisi terpuruk, dia itu nggak bisa menghilangkan kesedihannya itu sendirian, nggak bisa sebenarnya. Lalu dalam ilmu logika, manusia itu bisa disebut sebagai al-insanu hayawanun natiqun, atau dalam artian bahasa Indonesia, manusia adalah binatang yang berpikir. Natiq di sini sama dengan berbicara atau sama dengan berpikir, lalu dia mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Manusia dalam bentuk fisiknya itu memang tidak jauh dari hewan lainnya, ya. Mungkin yang berbeda ada hewan yang berkaki 4, tapi manusia kakinya 2, itu yang membedakan. Manusia menyadari bahwa dirinya itu sangat berbeda dari binatang apapun. Tetapi memahami siapa sebenarnya manusia itu bukan persoalan yang mudah. Ini terbukti dari pembahasan manusia tentang dirinya sendiri yang telah berlangsung sedemikian lama. Barangkali sejak manusia diberi kemampuan berpikir secara sistematik, pertanyaan tentang siapakah dirinya itu mulai timbul. Namun, informasi secara tertulis tentang hal ini baru terlacak pada para pemikir kuno Romawi yang konon dimulai dari Thales sekitar abad 6 sebelum Masehi. Lalu ada filosof Islam yang berkata seperti ini: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka akan mengenali Tuhannya. Filosof ini bermaksud apabila manusia ingin mengenal Tuhan, ingin mengetahui Tuhannya itu seperti apa dan Tuhannya siapa, maka dia harus mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan setiap manusia pasti memiliki harapan dan tujuan dalam hidup. Kenapa? Karena harapan dan tujuan itu sangat penting. Karena untuk hidup lebih baik, maka manusia harus bisa melakukan hal-hal yang sudah diharapkan, mewujudkan harapan-harapannya. Seperti misalkan manusia itu memiliki harapan dia ingin lulus kuliah tepat waktu, maka dia harus berjuang sedemikian rupa untuk menyelesaikan perkuliahannya secara tepat waktu. Lalu saya pun memiliki harapan dan tujuan saya sendiri. Harapan saya tentunya ingin membahagiakan orang lain.
sebelum membahagiakan diri saya sendiri. Orang lain di sini bisa dikatakan orang tua saya misalkan, lalu orang-orang terdekat saya, dan yang lain-lain. Mungkin itu harapan saya. Dan tujuan saya dalam hidup itu simple. Cukup berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Itu tujuan saya. Karena menurut saya, ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, maka suatu saat nanti kita akan mendapatkan timbal balik dari kebaikan kita itu. Tujuan hidup saya yang kedua yaitu tidak menyakiti orang lain. Kenapa? Karena saya melihat dari orang-orang di sekitar saya, meskipun itu saya misalkan menyakiti dengan secara tidak sengaja, ada rasa tidak enak ketika teman saya tidak tidak mengajak saya bicara, lalu dia misalkan nggak mau ngomong sama saya gitu. Jadi ada rasa nggak enak gitulah istilahnya. Baiklah, mungkin sedikit banyaknya pembahasan tentang manusia ini bisa bermanfaat untuk yang menonton ya. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama butuh ilmu. Saya pun masih jauh dari kata pintar, dan maka dari itu saya pun masih belajar kepada orang-orang yang lebih pintar dari saya. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu ada pada diri saya sendiri. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.